Doa. Doa adalah senjata yang mampu digunakan untuk melawan segala bentuk serangan yang sedang kamu hadapi. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari doa yang tulus dan ikhlas. Berdoalah kepada Allah dan keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. HR Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia, diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan baik itu usia maupun rezekinya, amin. Di video kali ini saya mau sharing lagi seputar keuangan, tabungan, dan sinking funds. Dan semua yang akan saya share ini ada kaitannya dengan doa yang saya utarakan tadi ya teman-teman. Karena seberapa yakin dan seberapa kuat keimanan kita dan kepercayaan kita kepada Allah dan doa yang kita panjatkan selama ini. Jadi keinginan-keinginan yang sudah dituang ke dalam catatan-catatan yang memang secara rezeki belum tahu akan dapat atau tidak ya teman-teman. Tetapi jika kita mengutarakan doa-doa tersebut dan meyakinkan akan dikabulnya doa tersebut oleh Allah, insya Allah semuanya akan terwujud dan tidak ada keraguan ketika kita menginginkan sesuatu. Nah, ini aku lagi mau menjelaskan sedikit tentang binder nih ya teman-teman. Jadi binder ini aku pakai dua macam dengan satu ukuran, yaitu ukuran A5 dengan ring 20. Nah, ini saya jelaskan sebab banyak yang bertanya di DM Instagramku apa aja alat-alat yang harus disiapkan ketika mau memulai budgeting dan menabung. Sebenarnya tidak diwajibkan harus sama seperti yang ada di video ya teman-teman, tetapi di sini saya hanya menyarankan harus menyiapkan catatan dan wadah uang, itu aja. Untuk mereknya dan jenis binder dan ziplock serta catatan-catatannya, teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan budget teman-teman sendiri. Setiap orang tidak bisa dipukul rata untuk rezeki dan keuangannya ya teman-teman. Semua dikondisikan aja. Nah, ini binder ada dua macam. Ada binder penyimpanan uang dengan merek Joico, saya sebut mereknya aja. Nah, yang Joico itu yang ada tulisan sinking funds prioritas, sedangkan yang saya pegang ini adalah catatan keuangan. Artinya saya mencatat semua keuangan-keuangan saya di sini, baik itu budgeting bulanan ataupun tabungan. Teman-teman bisa juga menggunakan buku yang saya pegang ini yang harganya lebih murah, sekitar kurang lebih 3 ribuan ya teman-teman. Ini juga bisa teman-teman pakai, jadi tidak mesti yang harus mahal-mahal ya teman-teman. Boleh apa aja, boleh merek apa aja, dan buku jenis apa aja. Yang penting ada catatan dan tempat uang. Adapun tempat uangnya bisa teman-teman gunakan dari amplop atau misalnya dompet-dompetan atau plastik pun bisa kok. Apa aja yang penting ada kemauan. Dan kemudian ada spidol. Nah, ini spidol yang saya pegang adalah yang harga termurah menurut saya ya. Harganya tidak mencapai 10.000, tapi dapat spidol yang lumayan bagus. Ini saya beli satu losin di online shop ya, dan teman-teman juga bisa membelinya di toko buku terdekat di mana aja ada. Tapi kalau mau samaan dengan saya, baik binder keuangannya atau misalnya binder catatan serta spidolnya, saya akan cantumkan di description box ya teman-teman. Nah, ini ada brush pen yang lumayan agak-agak mahalan dikit ya, dan yang ahli lettering pasti udah tahu fungsinya untuk apa. Ini saya beli juga satu lusin ya teman-teman, kurang lebih harganya 29.000. Nah, ini saya langsung buka aja dan ingin sedikit saya memperkenalkan tabungan-tabungan saya ke teman-teman. Jadi yang pertama-tama saya itu mencatat apa-apa yang saya inginkan. Saya tuang tanpa ada keraguan ya teman-teman di sebuah buku atau di kertas ini, dan ada banyak keinginan saya gitu ya. Dan judulnya di atas itu juga keinginan atau mimpi. Mimpi itu jangan tanggung-tanggung teman-teman, dan tidak usah menghiraukan cibiran orang-orang ya ketika kita punya mimpi yang mustahil.
Tidak ada yang mustahil menurut Allah ya, asal kita ada kemauan dan keyakinan serta usaha. Terlepas tercapai atau tidaknya itu udah bukan ranah kita lagi. Yang penting kita mah ikhtiar gitu kan teman-teman. Di sini juga banyak keinginan yang menurut orang lain mah mustahil, kayak mobil, rumah gitu, sedangkan penghasilannya juga berapa gitu ya, tapi nggak masalah. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya tandai, ini sudah tercapai, kayak misalnya lemari piring, ada food chopper, ada juga air fryer, dan juga apalagi ya, pokoknya ini saya tandain beserta saya tulis nominal yang saya keluarkan ketika saya sudah mencapai harga tersebut. Jadi nggak saya nominalkan semuanya ya, karena tercapainya belum tentu kapan dan harganya belum tahu berapa. Jadi nanti ketika saya hargai itu ketika sudah terbeli kayak gitu teman-teman. Dan bukan hanya benda-benda saja yang saya tulis, di sini juga ada data keinginan yang lain, kayak misalnya ingin bisa bahasa Arab, ingin bisa bahasa Inggris, ada juga BB ideal dan lain-lain. Jadi saya tuang ke sini supaya apa ya, supaya lebih terstruktur aja gitu, keinginan-keinginan saya itu apa aja kayak gitu teman-teman. Karena di sini saya bukan ahli di bidang bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ya teman-teman. Mungkin kalau untuk bahasa Arab sedikit-sedikit sebab pernah belajar, tapi kalau untuk bahasa Inggris karena tidak dipakai dalam sehari-hari, jadinya kayak kaku aja gitu. Nah, di sini juga saya menuliskan tabungan-tabungan yang lagi saya jalani. Di sini ada 4 judul, ada saving, ada sinking funds prioritas, ada sinking funds keinginan, dan ada saving challenge. Nah, untuk mengisinya ini fleksibel teman-teman. Untuk saya pribadi, saya tidak membebankan ke diri saya untuk mengisi setiap hari atau bulan gitu ya. Bagi saya sendiri untuk mengisi sinking funds ini tidak semuanya harus diisi dalam waktu bareng ya. Karena kan berat kalau kita ngisinya semuanya gitu harus diisi, tapi ada week-week tertentu, kayak misalnya untuk sinking funds prioritas minggu kedua, kemudian sinking funds keinginan minggu ketiga, dan saving challenge minggu keempat. Nah, ini saya lakukan karena memang saya gunakan uh, uang atau income untuk mengisi keinginan-keinginan saya ini dari hasil yang tidak pasti, kayak misalnya dari affiliate TikTok, affiliate Shopee, dan juga dari endorsement. Untuk itu jadi saya sabar aja, berapa nominalnya juga saya tidak pasti. Ini saya jelaskan karena banyak yang bertanya, karena tabungan saya banyak jadi bertanya dari mana income-nya, terus berapa aja. Ini fleksibel, bener-bener fleksibel teman-teman ya. Jadi nabung itu jangan dibuat beban, tapi dibuat enjoy aja. Ini ada azan ya, saya skip dulu teman-teman, nanti dilanjut lagi. Nah, ini saya langsung buka aja untuk sinking funds yang ingin saya isi pekan ini, yang prioritas ya teman-teman. Jadi ada sinking funds keinginan, ada sinking funds prioritas yang saya jalani saat ini. Untuk sinking funds prioritas ini ada pendidikan Alia, saya akan isi satu kotak dengan nominal Rp70.000. Nah, uangnya satu lembar, jadi saya akan tukar dulu dengan uang pecahan Rp50.000 dan recehan ya, supaya gampang gitu. Ini saya tukar dari sinking funds keinginan, karena uangnya receh-receh, gampang banget gitu kalau mau nuker. Nah, setelah saya tuker uangnya, saya langsung isi aja untuk tabungan pendidikan Alia. Nah, tabungan Alia ini masih lama jangkanya teman-teman, kurang lebih 5 tahun lagi, jadi sedikit santai. Insya Allah ini juga akan meringankan nanti di saat hari hanya dibutuhkan, ya mudah-mudahan tercapai semuanya sesuai goals yang dibuat. Lanjut ke sinking funds prioritas yang kedua, ada handphone Samsung yang sebelumnya iPhone 13 Pro, saya banting setir jadi Samsung sebab kalau iPhone 13 itu lebih lebih mahal harganya, jadi menurut saya banting setir ke Samsung biar cepet kecapai aja goalsnya. Samsung ini kurang lebih 5 jutaan gitu teman-teman. Selisihnya itu besar banget ya sama iPhone. Mudah-mudahan kedepannya masih ada waktu kita bisa nabung lagi untuk iPhone.
Saya isi 50.000 sesuai dengan isi buletan-buletan ini ya teman-teman. Semua buletannya ini berisi 50.000. Nah, saya tandain sekaligus saya kasih warna. Untuk yang kemarin-kemarin ini saya silang-silang kayaknya kurang bagus gitu ya. Saya mau kasih tanda pakai spidol aja gitu kan, dipenuhi pakai warna spidol, dan sekarang aku lagi pakai warna kuning. Lumayan untuk Samsung udah terkumpul sekian ya. Masih jauh banget perjalanannya. Lanjut ke kategori kurban, Sinking Funds kurban 2023. Ini aku isi 100.000 ya teman-teman. Nih aku hitung semua totalnya harus tercapai atau harus ada 500.000 dengan tabungan yang baru tadi gitu ya. Sebelumnya udah ada 400.000. Harapan aku untuk kurban ini harus kecapai ya teman-teman, dan insya Allah kalau nanti ada bayaran YouTube di tanggal 23, aku mau tambahin agak lumayan banyak supaya kekejar gitu. Nah, selanjutnya kenaikan kelas Alia yang berjumlah 2 juta, ini aku isi 20.000 aja ya teman-teman. Untuk kenaikan kelas Alia ini memang tahun kemarin itu 1.800.000, aku luruskan jadi 2 juta, khawatirnya naik gitu ya teman-teman. Kalau yang swasta memang pasti semuanya juga tahu ya, setiap kenaikan kelas ada bayaran ulang atau biaya kenaikan kelas kayak gitu. Selanjutnya ada kategori lebaran, ini aku isi 12.000 ya teman-teman. Nah, untuk kategori lebaran ini memang nominalnya kecil-kecil tapi banyak banget, goalsnya 4 juta. Mudah-mudahan kecapai, toh kalau tidak tercapai aku sih nggak khawatir karena memang insya Allah setiap tahun ada THR dari kantornya suami. Tapi tetap aja aku pengen bikin sinking fund supaya lebih terbantu aja gitu, minimal untuk angpau anak-anak gitu ya, untuk anak-anak saudara. Ini aku tandai aja satu kotak di angka 22.000. Maaf, bukan 12.000 teman-teman, tapi 22.000. Selanjutnya di sinking funds prioritas terakhir ini baru aku buat ya teman-teman, yaitu pajak dan servis. Nah, untuk pajak dan servis aku bikin baru sebab yang kemarin udah terbayarkan atau udah selesai ditunaikan ya, baik itu pajak maupun servis. Jadi sekarang ada sinking funds baru yang insya Allah ini bersambung terus ya teman-teman. Jadi aku bikin labelnya itu berupa uang masuk dan keluar gini. Jadi nggak yang ditarget dibulet-buletin terus dinominalkan dengan goal sekian, tapi aku nabung aja seadanya uang aja, dan sekarang aku nabung 50.000. Kedepannya bisa rutin diambil dan ditambah gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah udah selesai semuanya, dan aku juga sedikit udah menjelaskan tentang alat-alat yang aku pakai. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasarannya teman-teman ya. Dan aku minta maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam penyampaian, karena aku nggak pernah pakai skrip ya teman-teman. Kalau bicara atau ngedubbing video itu ya mengalir gitu aja. Kesalahan itu udah pasti, jadi kesempurnaan hanya punya Allah ya, jadi mohon dimaafkan. Oke teman-teman, jika suka dengan video ini, tolong bantu like-nya, di komen, di share juga ke teman-teman, ke teman-teman yang lain gitu ya. Dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.